Halo speakers, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga ditambahkan kesehatan, tambah umur, tambah banyak rezekinya. Pastinya semua itu yang barokah. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur film yang berjudul The Swordman yang dirilis pada tahun 2020. Yang mana film ini mengkisahkan pendekar pedang terhebat pada masanya yang mencari seorang putrinya yang tertangkap oleh pemberontak di saat tahu jati dirinya dan demi kebahagiaan ayahnya. Sebelum dilanjut alur ceritanya, seperti biasa besti, bagi sahabat Sandal Movie yang belum subrek saja seviral-viralnya agar tidak ketinggalan alur film-film yang menarik lainnya. Cus. Film ini bermula diperlihatkan seorang raja yang sedang menaiki kuda bernama Gwang Hae-gun sedang melarikan diri bersama prajuritnya karena ada kericuan di kerajaan. Salah satu seorang prajurit tersebut sedang menggendong seorang bayi. Tak lama dari itu, di persembunyian raja, tiba-tiba ternyata di luar sana sudah dikepung oleh para prajurit yang memberontak yang ingin melengsarkan raja dan ingin menangkapnya, yang dipimpin oleh panglima merupakan ahli pedang terhebat di kerajaan Joseon namanya Min Sung-ho. Sedangkan pengawal pribadi sang raja, Taeyul namanya, akan mengamankannya karena tidak ingin sang raja ditangkap dikarenakan fitnah yang telah beredar. Padahal itu semua demi keamanan dan keselamatan rakyat Joseon. Lalu pertarungan pun dimulai. Beberapa tahun berlalu, terlihat Taeyul di hutan sedang berburu seekor kelinci dengan seorang gadis imut-imut manja. Ternyata dia adalah anaknya, namanya Taeyok, yang menghampiri Taeyul yang sedang sempoyongan. Lalu kemudian Taeyok memeriksakan ayahnya ke seorang tabib. Tabib berkata matanya mengalami gangguan yang mengakibatkan kebutaan. Kemudian Taeyok mengajak ayahnya ke kota untuk mengobati matanya sesuai arahan dari tabib. Pada awalnya Taeyul tidak mau diajaknya, tapi setelah dibujuk akhirnya mereka berdua berangkatlah ke kota. Di tempat lain, di kerajaan yang sudah mulai aman terkendali, sang raja yang menjabat sekarang kelihatannya gelisah setelah mengetahui isi surat yang dikirim oleh seseorang. Lalu kemudian raja dan para pejabat lainnya membahasnya bagaimana cara membebaskan para kaum wanita Joseon yang sampai kali ini masih dijadikan budak oleh dinasti Qing. Dikarenakan pada saat itu dinasti Qing berhasil menjajah Joseon yang kala itu telah berpihak pada dinasti Ming. Para wanita Joseon bisa dibebaskan asalkan membayar dengan harga yang mahal. Namun melihat keuangan pemerintah terbatas dan minimnya kekuatan bertempur untuk memberontak pada dinasti Ming, akhirnya pejabat Lim Yo ingin mencoba bernegosiasi dengan bagian perbudakan di dinasti Ming. Sedangkan Min Sung-ho selaku jenderal kerajaan Joseon berniat berhenti dikarenakan dia merasa bersalah atas kondisi kerajaan sekarang akibat perbuatan dia dulu pernah terlibat menggulingkan raja sebelumnya. Kembali pada Taeyok dan ayahnya yang sudah sampai di kota. Taeyok sangat senang sekali. Di pasar, Taeyok bisa mengetahui keramaian, nyobain baju baru, kipas angin orang, gelang, dan yang lainnya. Bahkan dia juga bisa menikmati makan mie ayam tahu meledak. Dikarenakan Taeyok dan ayahnya bertahun-tahun lamanya hidup di gunung. Di sudut lain terlihat seseorang yang sedang mengemis pada dua pendekar karena disuruh bayar mahal supaya ibunya bisa dibebaskan. Namun apalah daya, dia orang tak punya. Lalu kemudian suaminya meminta bantuan kepada 3 orang pendekar yang baru datang.
Tetapi dia malah dihajar tanpa melihat kondisi yang lain. Melihat kejadian itu, Taeyok ingin membantunya, namun Taeyul mencegahnya. Akan lebih baik kalau tidak ikut campur. Tak lama kemudian, datanglah prajurit Joseon di tempat kejadian itu. Saat tahu ketiga orang berkuda utusan dari dinasti Qing, akhirnya prajurit itu tanpa basa-basi lagi langsung pergi dari tempat kericuan itu. Lee Muk-yu yang sudah sampai di dinasti Ming menemui menterinya, menyampaikan maksud dan tujuannya. Namun tak lama dari itu, datanglah pemimpin perdagangan perbudakan, dia Guru Tai namanya, yang merupakan sepupu dari Kaisar Ming. Dia juga ditemani 3 pendekar terhebat. Guru Tai yang arogan selalu mengolok-ngolok Lee Muk-yu dalam bermusyawarah. Ming Xinghu selaku Jenderal Joseon tidak terima atas perbuatan itu. Ternyata salah satu 3 pendekar Gurun Tai tiba-tiba akan menyerangnya. Namun Gurun Tai menahannya. Lalu Gurun Tai meminta kepada Min Xinghu untuk uji kemampuan dengan anak buahnya. Kembali pada Taeyok dan ayahnya yang kini sudah sampai di suatu tempat markas jual beli budak. Dia menemui seorang wanita yang telah disarankan oleh tabib dulu. Dia bernama Hwaseon yang mempunyai obat yang dapat menyembuhkan mata ayahnya. Akan tetapi obat itu sangatlah mahal. Setelah bernegosiasi, akhirnya Taeyul menyerah dan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke gunung. Namun di jalan masih berpapasan dengan Gurun Tai. Guru Tai menemui Hwaseon untuk menawarkan kerjasama bisnis jual beli budak, namun ditolaknya. Kemudian Hwaseon menyuruh beristirahat kepada Guru Tai dan 3 anak buahnya. Di tengah perjalanan pulang, Taeyul memberikan gelang berbunyi kelontang-keluntung kepada Taeyok. Wah wah wah, begitu senangnya si anak mungil itu. Lalu mereka berdua mampir ke rumah bibinya, yang mana dialah yang menyusui Taeyok sejak kecil. Lalu mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Malam harinya di istana, Lee Muk-yu bermusyawarah dengan perempuan yang tadi siang ditemu Taeyok bersama ayahnya. Ia mencarikan perempuan yang masih muda, cantik dan dapat dipercaya untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Kebetulan banget dia teringat pada gadis mungil itu. Pagi harinya, Taeyul sudah tidak ada di sana. Taeyok menanyakan kepada bibinya, kemanakah ayahnya pergi? Yo, entahlah yo, koyo kepisingket subuh rabar-bar baik. Lalu tak lama dari itu, datanglah Hwaseon menemui Taeyok di rumah bibinya. Nah, ternyata Taeyok lah yang dipercaya untuk menjaga ibunya Lee Muk-yu. Tanpa memberitahu ayahnya, Taeyok menyetujui tawaran yang diberikan, dikarenakan dia dijanjikan akan mendapatkan obat untuk kesembuhan mata ayahnya secara cuma-cuma. Dan selain itu, Taeyok dan ayahnya juga mendapatkan tempat tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian, setelah Taeyul kembali dan menanyakan keberadaan Taeyok kepada bibinya, bibinya mengatakan kalau Taeyok sudah dibawa oleh tabib perempuan ke rumahnya. Dengan penuh kecemasan, Taeyul segera menyusulnya.
Sedangkan di istana, Hwaseon dan Taeyok dikagetkan oleh seseorang yang keluar dari rumahnya. Ternyata di sana terjadi mantap-mantapan 3 prajurit guruntai dengan 3 budak sekaligus. Gaskun. Karena tidak terima atas penghinaan dari Hwaseon, lalu terjadilah pertarungan. Saat 3 pendekar mau menghampiri 3 budak tadi, ternyata lalu Taeyul datang ke sana, tapi bukan untuk bertarung, melainkan meminta maafkan anaknya yang telah berani melemparnya dengan batu. Namun namanya pejabat arogan pasti tidak mau memberikan yang semudah itu. Salah satu dari mereka memperbolehkan Taeyul pulang setelah bercocok tanam dengan anaknya. Wah, Kichen. Lalu tiba-tiba ternyata pertarungan itu disaksikan oleh Min Sing-ho yang menyadari bahwa dia merupakan lawan tandingnya dulu, yaitu pengawal Raja Geng Haegun. Pada saat itu, Min Sing-ho bertarung dengan Taeyul yang sama kuatnya. Dalam pertarungan tersebut, pedang Taeyul patah. Serbian pedangnya mengenai mata Taeyul. Nah, itulah yang membuat mata Taeyul sakit-sakitan dan kabur. Hingga akhirnya Raja Geng Haegun menghentikan pertarungan tersebut dan memilih menyerahkan diri demi keselamatan rakyatnya. Dan bersamaan itu, Raja memberikan kain merah kepada Taeyul dan meminta untuk menjaga putri satu-satunya. Iya kan? Disinilah terungkap kebenarannya kalau Taeyok merupakan putri dari Geng Haegun yang telah lama menghilang sebelum Raja Gyeomsabok digulingkan. Anak itu diselamatkan dan diasuh oleh Taeyul hingga sekarang. Taeyul menceritakan semuanya kepada Taeyok, namun Taeyok tidak memperdulikan itu lagi dikarenakan Taeyok sudah menganggap Taeyul sebagai ayahnya sendiri, dan dia juga mengatakan akan menjadi anak angkat Lee Muk-yo untuk mendapatkan obat gratis yang bisa menyembuhkan mata ayahnya. Namun Taeyok tidak ingin jauh-jauh dari ayahnya, akan tetapi tekadnya sudah bulat untuk menyembuhkan mata Taeyul. Dengan berat hati dia berpamitan dan meminta pada bibinya untuk menjaga ayahnya. Lalu dia pergi dengan kucuran air mata yang ditemani gelang pemberian ayahnya. Di istana, Min Sing-ho melihat sebagian pejabat masuk ke sebuah rumah. Ternyata di sana ada Lee Muk-yo yang sudah menunggunya akan bermusyawarah. Nah, di sini juga terungkap kebenarannya. Min Sing-ho yang menguping mendengar kalau mereka akan mengangkat anak perempuan dan diberikan sebagai hadiah kepada sang penguasa, seakan-akan anak tersebut anaknya. Mendengar percakapan itu, Min Sing-ho sangatlah marah, tapi dia teringat terhadap apa yang telah dikatakan Raja Geng Haegun waktu dulu itu benar. Jika mereka melawan kerajaan Sing, maka akan banyak dari rakyat Joseon tersiksa. Guruntai mendapatkan kabar kalau para pejabat akan mengungsikan anaknya dan akan mengangkat anak sebagai anak angkatnya untuk sebagai pengganti anak sendiri yang akan dihadiahkan kepada Guruntai. Dan Guruntai akan membunuh Taeyok yang sudah mempermalukan ketiga anak buahnya dengan pasukannya. Kembali pada Taeyul yang sangat sedih karena teringat pada Taeyok. Kemudian Taeyul memutuskan untuk pulang ke gunung seorang diri. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan seseorang yang akan pergi memancing. Namun tiba-tiba ternyata orang tersebut bukan orang yang mau memancing, melainkan pasukan Guruntai yang akan membunuhnya. Nah, tongkatnya ternyata berisi pedang patah yang dulu pernah digunakan bertarung dengan Min Sing-ho. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal pada Taeyul. Akhirnya dia segera kembali untuk mencari anaknya. Malam harinya,
di rumah Limukyo menanyakan kesiapan anak angkat mereka yang akan dikirim. Namun tiba-tiba semua pejabat dan para prajurit dibantai dan dibunuh habis-habisan. Saat Guruntai akan membunuh anaknya Limukyo, ternyata salah satu 3 anak buahnya ada yang mengenali bahwa anak itu anaknya pria bertongkat. Akhirnya Guruntai tahu kalau Limukyo orang yang sangat licik hingga berani menjadikan anak orang lain yang akan dijadikan tumbal dan menyembunyikan anaknya sendiri. Tak lama dari itu, datanglah Min Singho di sana. Betapa senangnya Limukyo karena datang bala bantuan. Akan tetapi kedatangannya bukan untuk membantu, namun menceritakan tentang kebusukannya karena kebenciannya di masa lalu. Saat itu, dia telah menghasutnya untuk mengkhianati raja. Lalu kemudian kedua anak itu disandra agar Taeyul datang dan Guruntai dapat mudah membunuhnya. Ya, pastikan Taeyul datang karena mengetahui anaknya disandra oleh Guruntai. Taeyul mencarinya mulai dari rumah Hwanseon, yang ternyata di sana ada 3 anak buahnya Guruntai yang menyerang perempuan itu. Kemudian Hwanseon mengantar Taeyul ke rumah pejabat Limukyo. Ternyata sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Hwanseon menyesal karena telah menawari Taeyok menjadi anak angkat dari pejabat Limukyo. Lalu Hwanseon memberitahu untuk mencari di rumah bordil. Tanpa basa-basi lagi, Taeyul berangkat seorang diri. Ternyata di sana pun juga tidak ada. Hingga Taeyul sampai di perbatasan, yang mana di sana banyak para budak-budak tawanan, tapi tetap saja juga tidak ada. Taeyul hanya menyisakan 1 orang saja untuk mengantarnya ke persembunyiannya Guruntai. Keesokannya, Limukyo dan para prajurit Joseon diam-diam akan menyerang rumah Guruntai. Setelah sampai di sana, ternyata pasukan Guruntai sudah siap dengan senapan apinya. Lalu komandan pasukan Joseon mencoba bernegosiasi untuk melepaskan anaknya. Namun tiba-tiba setelah peperangan selesai, Limukyo diancam oleh anak buah Guruntai. Di situ Taeyul datang dengan santainya. Lalu pertarungan dimulai. Mendengar di luar ada keributan, lalu para prajurit bersenjata ikut langsung menembak ke arah Taeyul. Namun sebagai pedang terhebat, peluru senjata sekalipun tidak bisa mengalahkan kecepatannya. Lalu Taeyul membunuh semua prajurit bersenjata. Tersisa 1 pendekar, namun ternyata pasukan ninja datang untuk membunuh Taeyul. Dengan terpaksa Taeyul harus menghadapi mereka semua, walaupun mata Taeyul semakin kabur. Limukyo mengakui kehebatan Taeyul sebagai pengawal Raja Joseon dulu. Walaupun dirinya terlibat bersekongkol untuk melengsarkan raja, setelah pertarungan selesai, dia menjegat Taeyul untuk meminta ampun dan menyelamatkan anaknya. Tapi Taeyul tidak menghiraukan karena semua ini ulahnya. Hingga akhirnya. Sementara itu,
Guruntai sedang melakukan terapi migrannya. Namun, dia dikagetkan oleh anak buahnya yang berhasil melarikan diri dari Taeyul yang saat ini dia berada di halaman depan. Akan tetapi nasib buruk menimpa anak buahnya. Dia mati mengenaskan akibat mengganggu ketenangan terapinya. Setelah itu, datanglah Minho yang akan membantu Guruntai dengan terpaksa karena ingin menembus kesalahan di masa lalu yang ikut melengsarkan raja. Kembali pada Taeyul yang sudah sadar dengan kedua mata diperban yang diselamatkan oleh Hwaseon. Meskipun Hwaseon hanya bisa mencegah kebutaan matanya, namun tidak menutup kemungkinan matanya akan menjadi buta total. Taeyul langsung pergi setelah berterima kasih untuk mencari anak satu-satunya. Ternyata Taeyul masih mampir di rumah sahabatnya, si tukang bandai besi, untuk memperbaiki pedangnya. Setelah selesai, Taeyul langsung tajam kendali kudanya menuju perbatasan tempat perdagangan berada. Setelah sampai di sana, terlihat Ming Xingho sudah menunggunya. Dia berkata, ini semua kebaikan Joseon dari kekacauan. Namun Taeyul tidak memperdulikan itu semua. Dia hanya ingin keselamatan anak semata wayangnya. Lalu pertarungan pun dimulai. Setelah memenangkan pertarungan, Taeyul pergi dari sana. Namun tiba-tiba Guruntai mendekati Ming Xingho dan menghabisinya. Kemudian Guruntai mengajak Taeyul ke arena pertarungan. Sambil menunjukkan gelang mini anaknya, Guruntai akan melepaskan jika memenangkan pertarungan dengannya. Tanpa banyak bacot lagi, geng, pertarungan pun berlanjut. Saat mendesak, Taeyul melihat anaknya yang dibelenggu dengan rantai di lehernya yang berada di pinggir pintu gerbang. Dengan itu membuat Taeyul ingin buru-buru menyelesaikan pertarungannya. Benar saja, akhirnya Guruntai tewas dengan luncuran pedang di leher dan menusuknya. Saat pasukan Guruntai akan menyerangnya, tiba-tiba Komandan King menghentikan mereka semua. Kini Taeyul dan Taeyok bersatu kembali, walaupun mata Taeyul memang benar-benar menjadi buta. Di akhir film, diperlihatkan Taeyul dilatih langsung oleh Raja Hwang Hae-gun yang bisa mengalahkannya. Dan akhirnya Taeyul yang merupakan buronan diberi penghargaan berupa pedang oleh Min Xingho sebagai tanda bahwa Taeyul merupakan pendekar pedang terhebat dan pengawal raja yang setia. Kini Taeyul dan anak angkatnya melanjutkan perjalanan pulang ke gunung. Karena di gununglah tempat yang paling aman. Mereka berdua sangat bahagia dan lalu film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Semoga sahabat Sandal Movie senang dan terhibur. Bila ada kekeliruan atau alur yang kurang mengasyikan, maafin aja Besti. Maafin aja Besti. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan like agar admin lebih semangat lagi. Jika rokok dan kopi ini habis, tinggal buat atau beli lagi. Pecen, angel, ngutang tok. Dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye bye.